untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan berdoa. Kita mohon untuk entah boleh berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk kita yang sedang berproses di tempat ini. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada kita sehingga mencapai hasil. Siapa yang mau berdoa? Kita. Oke, sudah siap. Yang berikutnya kita berdoa untuk orang tua. Ya, oke. Ya, sudah. Dua. Yang ketiga berdoa untuk lembaga-lembaga yang ada di BMAK, ada Lemasa, ada Lemasco, ada Lemapo, ada lembaga yang lain, Freeport dan sebagainya, yang memfasilitasi kita sehingga kita bisa membangun diri lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir kita akan berdoa untuk orang-orang yang sedang kesulitan. Kesulitan banyak. Ada yang kesulitan ekonomi, tapi juga ada yang sedang kesulitan karena mengungsi, karena ada kekerasan, ada perang, mereka mengungsi. Beberapa tempat juga ada di Medan juga sedang terjadi. Kita berdoa untuk mereka, untuk mereka yang kesulitan ekonomi, makan susah dan sebagainya. Orang yang sedang sakit, kita berdoa untuk mereka. Yang keempat, selesai sudah ya. 4 sudah terpenuhi semua. Silakan maju ke depan. Kita sebelum berdoa kita akan nyanyikan satu pujian. Untuk kita membangun diri kita, mempersiapkan diri menjadi agen-agen pembaharuan sehingga kehidupan masyarakat kita akan berubah. Dalam KTB selalu kita katakan, aku berubah, lalu Papua berubah. Jangan bilang Papua berubah dulu baru aku, tidak. Aku berubah dulu baru kita bisa berubah. Semoga dalam hari-hari yang pendek ini kita manfaatkan.
Terus harus bagaimana? Terus saya mulai cari ide bisnis di YouTube, dan di situ saya dapat ide bisnis tentang ayam potong. Kebetulan karena di rumah ada kandang ayam, jadi saya ambil ide itu untuk saya punya usaha. Nah, sudah saya mulai piara itu dari bibit, dari COD, dan saya mulai pakai di situ. Saya mengalami masalahnya itu di pemasaran, marketingnya. Saya tidak punya pelanggan yang tetap, dan di situ saya mengalami kerugian. Dan dari situ saya mulai belajar, dan mungkin kedepannya saya akan belajar lagi untuk lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Waktu itu piaranya 100. Jadi kalau dari saya memang cinta, saya punya profesi sebagai seorang hukum. Kalau kita belajar ya tentunya saya sangat cinta sekali, dan saya menganggap hal itu ya memang ini panggilan saya kan itu. Jadi ya saya menjadi orang ya pengacara, advokat, itu dua itu ada. Intinya saya punya panggilan, dia saya punya bidang studi itu. Seperti itu. Terus untuk hal ini ya strategi ya saya harus buat konsep. Ide itu menjadi nyata dalam masyarakat. Mungkin singkatnya seperti itu. Yang sering terjadi di sini mengarah ke situ supaya misalnya tadi mulai dari bangun tadi, terus kalau pengacara itu kan sesuatu yang jauh sana nanti tanah air sana, tapi yang dia bangun ke situ. Hari itu kita tulis itu bukan di sana, nanti kita akan buat. Ya kalau untuk menjadi follow up bagi saya punya urusan awalnya ke sana. Saya punya buku itu sendiri ya, seperti yang saya biasa lakukan mungkin setiap kasus di Papua, bahkan di Timika itu saya biasa bandingkan, lalu kelemahan yang tidak menjadi penanganan dari pemerintah setempat atau lembaga setempat itu saya biasa itu analisa masalahnya. Itu soal putusan, terus kasus-kasus, bahkan investigasi. Itu kan proses lebih mendalam. Nah, itu yang saya lakukan selama saya belajar. Dari bangun terus biasanya bangun jam ya bangun jam kadang-kadang jam 4, jam 5 setiap hari. Kalau batasnya itu dari jam 5, 4, 5, 6 sudah standarnya di situ. Kalau saya bangun telat ya jam 6. Jam 6. Lebih cepat ya. Lebih cepat jam 4. Ya. Aktivitas apa yang dibuat waktu jam itu pas bangun? Kalau saya bangun seperti biasa berdoa. Kalau sering saya bangun ya saya pegang HP juga. Setelah itu saya berdoa. Saya paling langkah pertama yang saya sering lakukan itu baca buku. Jadi kebiasaan itu saya sudah dari semester 3 kalau Tahun berapa itu semester 3? Semester 3 2018. Itu kebiasaan baca sudah mulai. Ya, itu membantu sebenarnya. Karena sudah kebiasaan itu sudah mendekat, jadi ya setiap pagi bangun pagi itu saya pegang buku saja sampai dengan saat ini. Itu kebiasaan paling utama. Dan setelah itu keluar ya saya mau buat kegiatan apa. Kalau sebelum tidur saya buat mungkin 3 rencana untuk besok saya akan lakukan agenda. Buat rencana untuk besok? Ya. Dan itu saya sering mungkin saya bisa lakukan kalau mungkin besok saya harus melakukan analisa mungkin pembuangan sampah di kontrakan situ dalam sudut pandang ilmu sosial atau ilmu hukum.
Itu saya sering analisa juga. Dan terus berikutnya besok saya akan buat agenda apa, terus saya buat catatan kecil. Biar saya punya aktivitas itu dia ada agenda, bahkan dia ada waktu untuk saya tetap aktif belajar kayak begitu. Dan waktu tidak begitu tergolong. Itu saya punya kebiasaan. Jadi manajemen waktu ya? Iya, manajemen waktu. Tidak ada waktu terbuang. Iya. Percuma sia-sia. Iya. Jadi cuma kebiasaan itu cuma 2 itu saja sih. Jadi saya juga macam kalau lihat teman-teman dan mungkin sering main PS, mungkin jadi tahu saya tidak pernah sentuh PS walaupun ada di sana. Saya tidak pernah sentuh barang itu. Saya pas barang itu dari SD. Walaupun saya terus ini tapi ya karena itu dari situ saya juga sibuk dengan terus. Nah, itu. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, pertama Bunga diberikan yang saling membantu. Dapat uang juga kan? Tidak membantu dapat uang. Tidak. Cek akhirnya. Ya, itu gini. Jadi kalau kita membantu, artinya kita mengajar, itu berarti kita semakin memiliki ilmu yang kita punyai, semakin kita miliki. Jadi kalau orang bisa mengajar kepada orang lain, itu artinya kita semakin memahami, kemampuan kita semakin tinggi. Maka ada teknik belajar bagaimana kita membaca, menangkap isinya, lalu mengajar kepada orang lain. Jadi ini bagus ya, salah satu. Buat berapa? Satu ini saja atau masih ada lain? Kalau dulu masih rekaman. Eh? Masih saya buat dengan apa yang saya lakukan. Oh, belum ya kan. Tapi misalnya nanti ada hari libur panjang, apa yang mau lakukan? Itu bisa dulu. Kalau libur panjang ya kalau mungkin kalau libur mata kuliah yang ini saya ambil. Ada rancangan ingin mendekatkan diri dengan kerja masa depan. Waktu liburan ada banyak orang yang sedang membangun teknik sipil. Ya. Proyek-proyek. Ya, proyek-proyek harus mendekatkan diri ke proyek-proyek. Belajar di sana itu akan lebih kuat. Kira-kira ya. Tepatnya di mana? Waktu liburan kan banyak, jadi jangan waktu liburan kosong saja. Waktu liburan pasti nanti dengan cara itu, cara pikir kita juga akan berubah. Oh ternyata dalam pekerjaan itu begitu ya. Saya ini dibutuhkan dalam hal begini-begini, itu nanti mengubah cara pikir kita dan lalu nanti kemudian juga mengubah apa yang biasa, apa yang bisa saya lakukan setiap hari untuk menambah kemampuan saya. Itu Pak. Terima kasih. Betul. Jadi menjadi tiga orang seperti apakah Anda? Jadi yang pertama disiplin waktu dan tidak menunda pekerjaan. Terus apa yang mau Anda lakukan? Lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan serta mampu memanajemen waktu dengan baik. Kapan mau dilakukan? Beberapa hari ke depan. Di mana akan dilakukan? Dimanapun saya berada, di lingkungan kos maupun yang lainnya. Bagaimana Anda melakukannya? Membuat jadwal keseharian, jadwal kuliah serta jadwal tugas-tugas. Terus ini kenapa saya buat kayak gini? Karena sebenarnya sudah pernah saya lakukan, tapi itu waktu masih di kontrakan. Setelah pindah ke kos itu gimana ya? Mulai jarang-jarang gitu. Karena mungkin lingkungan mungkin jadi ya sudah seperti
pernah pindah di kos sudah kayak jarang buat jadwal lagi untuk keseharian. Sebenarnya waktu di kontrakan sudah, waktu masih tinggal di kontrakan, mungkin karena pengaruh lingkungan. Terima kasih. Bukan jadwal ya. Ini juga bisa berubah kebiasaan. Kalau kita ada jadwal sebagai komitmen kita, misalnya, oh nanti pagi saya buat apa ini, sebenarnya perlu semua orang itu melakukannya. Kalau saya misalnya, saya pagi apa yang dilakukan? Oh saya pagi pasti berdoa ibadah, ikut ibadah. Kalau bisa di gereja, kalau tidak ya sekarang ini online, ikut ibadah online. Habis itu apa ya? Dulu habis itu saya buka apa WA, tapi ternyata sekarang berubah. Saya buka itu dapat matematika. Jadi saya habis bisa itu saya belajar matematika. Menarik sekali. Nah, itu mengasah otak kita sehingga makin hari walaupun makin tua kita bisa semakin pandai juga. Maksudnya semacam itu ya. Jadi membuat kebiasaan yang pertama sudah dilakukan dengan baik, itu lalu buat kebiasaan yang kedua, yang dekat, sehingga tidak mengubah waktu, tidak mengubah tempat, itu paling baik. Misalnya, biasanya yang pertama apa? Nanti dijadwal itu ya. Yang pertama bangun itu lakukan apa? Lalu yang kedua saya buat apa? Membaca. Ya sudah. Dari itu membaca itu dekat. Saya dari matematika lalu baca koran. Ada 2 koran yang saya baca, Kompas dan Jawa Post. Itu saya habisin, politik, hukum, apa saja saya baca. Ini menambah pengetahuan kita ya. Jadi kemampuan kita akan bertambah dengan kita membaca. Saya kira nanti jadwal yang dibuat itu mesti harus membaca. Masih ada lagi atau tidak? Kalau tidak salah jurusan bisnis ya. Perawatan. Jurusan bisnis apa ya? Jadi saya salah. Yang ekonomi bisnis apa? Oh ya, saya salah. Saya lihat ya. Nanti kalau keluar kita merencanakan di bisnis saya nanti. Tapi sudah karena itu bagian perawatan ya. Mesti juga rasa ya, ini kalau melatih rasa peduli ya kepada orang-orang yang membutuhkan itu sangat penting. Karena kalau tidak nanti seperti perawat-perawat yang saya lihat masih pakai pakaian seragam, tapi karena jam 1 karena yang sakit, ini sudah jam 1, jam kantor sudah tutup. Kenapa orang lakukan itu? Padahal sama-sama Papua. Sampai saya ini bukan petugas kesehatan, bukan orang dinas, tapi saya bisa marah dulu. Kamu itu, Pak Menteri saya bilang kamu, karena ada orang sakit harusnya dilayani. Jadi kita juga bisa merancang kedekatan hati kita kepada orang yang butuh. Tapi bagus lakukan itu membuat jadwal, lalu nanti terus jadwal itu ditindaklanjuti. Bukan buat jadwal saja, tapi mewujudkan jadwal itu. Terima kasih. Siapa? Siapa pertama? Aku Sam. Beda. Ibu saya. Satu dua tiga. Ibu saya. Satu dua tiga. Ibu saya. Satu dua tiga. Olivia. Satu dua tiga.
Sore. Saat ini kan kita bicara soal rencana konkret. Jadi ya karena itu rencana yang mau kita buat untuk diri kita saat ini. Di sini saya ingin menjadi tiga orang yang seperti apa. Kalau pribadi saya sendiri untuk saat ini saya ingin sekali untuk menjadi orang yang cepat tanggap, kemudian berkomitmen. Karena jujur untuk saat ini kayak ada rencana-rencana yang selalu kayak tersusun begitu di pikiran saya itu ada, tapi ya karena saya belum bisa berkomitmen jadi kadang masih sering lewat saja begitu. Terus misalkan kayak yang mau saya lakukan untuk saat ini itu saya mau merubah siklus hidup. Soalnya siklus hidup saya maksudnya. Soalnya apa ya, hari-harinya saya, siklus hidupnya saya itu selalu berputar saja di siklus itu. Kayak sering buang-buang waktu, terus saya jujur terlalu terjebak di zona nyaman. Maksudnya zona nyaman saya tuh kayak main HP, terus rebahan, apalagi kuliah online begini tuh enaknya ya rebahan terus sambil main HP. Jadi yang mau saya lakukan saat ini tuh saya selalu bilang ke diri saya sendiri untuk mau merubah siklus hidup saya menjadi begini saja. Kayak kadang kayak kesal sendiri, kenapa sih tidak bisa malam ini kayak sudah direncanakan, oh besok pagi nanti saya bangun jangan rebahan lagi. Tapi tidak bisa, pasti nanti besok pagi bangun gitu lagi. Jadi untuk saat ini yang mau saya lakukan itu yang paling mau saya lakukan, mengubah siklus hidup saya yang seperti itu. Kemudian kapan mau dilakukan? Ya itu tadi, setiap harinya saya pengen untuk melakukan, cuma karena seperti itu jadi ini. Tapi misalkan mulai dari sini mungkin saya akan berusaha lagi supaya kedepannya, maksudnya beberapa waktu ke depan, setiap ada waktu, setiap hari ada waktu luang, saya berusaha untuk bisa melakukan itu, bisa mengubah hidup saya seperti itu terus. Kemudian di mana akan saya lakukan? Ya di lingkungan apa nih, tempat tinggal saya, lingkungan kos-kosan, terus di lingkungan kampus. Banyak juga hal-hal negatif yang masih sering saya lakukan, misalnya kayak jarang membaca buku. Ini jujur emang saya jarang membaca buku. Terus jadi untuk sekarang ya itu mau saya lakukan nanti di lingkungan kampus juga. Bagaimana saya melakukannya? Ya mungkin dengan cara saya mulai dari hal positif, ya rajin membaca buku dulu. Mungkin kalau ada waktu luang saat istirahat kelas atau apa, sekarang kan apalagi kuliahnya online, jadi waktu kosong itu banyak. Mungkin nanti saya akan coba lakukan untuk membaca artikel-artikel, utamanya sekarang saya sudah semester 7 mau menyusun rencana untuk skripsi atau buat proposal ke depan. Nanti rencana yang mau saya lakukan atau bagaimana saya lakukan itu, saya akan baca-baca artikel yang bisa membantu saya untuk mudah dalam menyusun skripsi nanti. Pikirannya bagus ya, mau mengubah hidup, tapi ini tidak konkret. Ya, tidak konkret. Apa yang mau diubah? Siklus yang mana gitu ya? Tapi pada bagian yang terakhir sebenarnya menyebut dengan lebih konkret. Jadi mengubah siklus itu harus satu aja dulu. Misalnya, saya mau membaca. Jam berapa mau baca? Bukan kalau ada waktu. Itu nanti akan tidak jadi juga. Jadi misalnya saya mau membaca selama berapa? Di mana saya membaca yang paling enak? Macam itu ya. Jadi itu nanti akan lebih konkret. Misalnya jangan siklus terlalu umum ya. Tapi siklus itu akan berubah dengan sendirinya kalau kita menang dalam hal satu kecil menang ya. Bisa membaca sehari 1 jam. Jadi waktunya tidak ditentukan. Pokoknya 1 jam. Di mana saya membaca 1 jam? Di kamar kan? Nanti di kamar baru di depan jendela kan? Sambil lihat pemandangan luar kan? Itu sangat mempengaruhi membaca. Jadi tentukan
lakukan yang lebih konkret, misalnya membaca saja dulu. Karena kita untuk mengubah yang banyak, itu pertama kali kita harus menang satu dulu untuk bisa dilakukan satu ini. Saya mau membaca dan lakukanlah. Ada apapun juga bilang saya membaca, saya mau membaca, saya membaca, dan itu lakukan. Dan ketika nanti sudah membaca, sudah terus-menerus, itu kata membaca sudah hilang. Karena kita sudah diatur oleh membaca. Baru nanti tambahkan, tadi membuka siklus kan? Kalau sudah jadi baru nanti tambah yoko, ya. Tambah yoko lagi. Ditambah apa lagi? Gitu. Ditambah apa lagi? Kalau sudah membaca, mungkin membaca apa? Yang lebih dalam berkaitan dengan keahlian yang mau kita capai, yaitu kesehatannya. Itu ya. Jadi nanti diubah dengan membaca aja, ya. Membaca saja. Nah nanti kalau sebulan depan kita ketemu, membacanya sudah tiap hari atau belum. Nah kalau sudah sebulan membaca, nanti bisa ditambah itu dengan nanti baca saya apa ya itu. Oke, terima kasih. Kemarin kan begini, terus saya mau mandi ke mobil pakaian saja sebentar. Saya itu apa? Si hari-hari. Sudah terlaksana yang itu ya. Nah, itu bagus sekali. Karena ini kan salah satu bahasa yang disebut Arab. Ini yang saya tulis ini yang pertama, menjadi tipe orang seperti apa. Nah, jadi dalam tipe saya itu harapan saya ini harus menyelesaikan studi dalam harapan saya. Terus yang apa yang mau Anda lakukan? Nah, saya lakukan tahun depan saya harus selesai. Terus yang berikutnya, kapan mau dilakukan? Mulai dari sekarang. Terus yang mana akan dilakukan? Kampus dan luar kampus. Terus bagaimana akan dilakukan? Saya mampu dan berjanji. Terus yang kedua, merendahkan diri. Merendahkan diri. Terus apa yang Anda lakukan? Menyelesaikan sisa mata kuliah dan membaca buku. Karena saya lihat kata-kata mesin sudah baca buku sering. Kapan mau dilakukan? Sekarang. Depan seperti sementara saya menjalankan mari, dia apa sini? Terus di mana akan dilakukan? Itu tempat magang, terus dalam kampus dan luar kampus. Berikutnya bagaimana Anda melakukan? Memakai ide saya sendiri dan menggunakan logika. Karena di teknik jurusan mesin itu banyak logika. Nah, terus yang ketiga, memotivasi diri. Terus yang berikut, apa yang mau Anda lakukan? Mengembangkan skill. Kapan Anda lakukan? Sekarang. Di mana akan dilakukan? Di sini dan luar kampus. Terus berikutnya bagaimana Anda melakukan? Berdasarkan prinsip saya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Jadi sudah ada langkah-langkahnya. Hanya nanti ada yang belum konkret ya. Misalnya membaca, itu kita harus berimajinasi.
di mana kita membaca. Kalau misalnya kita tulis di kampus kira-kira saya membaca di mana gitu. Sudah berimajinasi sehingga nanti patut dilakukan. Nanti tadi ada juga membaca di mana, di tempat magang. Di mana tempat magang itu saya ini? Di sudut ruangan mana gitu ya? Kalau saya kan begini, contoh saya tadi ya. Saya bisa ya, di meja makan. Hanya kasih taplak, kasih lilin, kasih salib, sudah. Karena di meja makan, maka begitu selesai misa, itu barang-barang itu diambil. Di sebelah saya sudah ada alpukat, saya sarapan pagi buah ya, sudah ada di situ. Lalu saya belajar matematika dengan HP saya. Tempatnya di mana? Tempatnya di situ, karena langsung. Jadi kebiasaan itu menjadi gampang dilakukan karena ada di situ. Habis apa? Saya baca, habis baca potong-potong. Jadi dalam waktu yang berdekatan sekali di tempat yang hampir sama, saya melakukan kegiatan misa, ibadah, saya melakukan belajar matematika, saya membaca Quran, dan saya sarapan supaya sehat. Itu ya. Maksud saya begitu. Tempat itu harus yakin bahwa nanti kalau tidak pakai imajinasi digambarkan dulu saya mau gimana ya gitu. Nanti tidak jadi. Banyak kali tuh kita punya komitmen tidak jadi. Oh mau begini, tapi karena tidak jelas, harus jelas. Saya mau melakukannya di mana? Kapan itu ya? Mungkin yang paling enak apa ya? Malam kah? Wah malam nanti ada ini. Siang kah? Itu kapannya itu diisi itu. Semua ya. Supaya betul-betul yang saya rancang sekarang ini akan terjadi pada diri saya. Begitu prosesnya. Nanti dilengkapi lagi. Lagi.